Nathan sendiri buat Mas Gayo sebagai seorang entertainer? Kalau seberapa penting pasti penting sekali gitu ya, menjadi prioritas utama juga untuk masalah kesehatan. Tapi mungkin sekarang juga udah sempat ramai juga gitu bahwa memang event-event olahraga udah ramai juga, tempat gym, tempat sports dan lain-lain. Memang udah kayak masyarakat Indonesia tuh udah melek banget masalah kesehatan untuk olahraga. Tapi kadang kita juga nggak terpikir bahwa memang sehat itu bukan masalah aktivitas olahraga aja gitu, tapi juga untuk masalah rileksnya, bagaimana kualitas tidurnya, terus juga quality time sama keluarga dengan main anak pun juga bisa memperoleh hidup sehat juga, terus juga mendengarkan musik atau menyanyi gitu karaoke sama teman-teman pun juga bisa bagian dari cara untuk hidup sehat gitu. Jadi dengan Eating Healthy ini dari AIA Vitality ini pun juga memberikan apa ya, mungkin pandangan baru juga gitu bahwa memang kita diingatin bahwa sehat itu nggak cuma masalah physical activities aja gitu. Tapi sebelum pernah punya pengalaman kayak tadi kan kita ada relaksasi kayak buat tidur, Mas Gayo sendiri pernah punya pengalaman kayak gitu? Puji Tuhan, saya nggak ada pernah masalah untuk tidur gitu ya. Jadi nggak pernah kayak harus kayak konsultasi ataupun cari cara gimana caranya untuk mendapatkan kualitas tidur gitu. Tapi setelah tadi saya juga mencoba untuk terapi itu ternyata menarik banget gitu. Ternyata baru tahu ada sleep coach gitu, dan dengan terapi seperti itu ternyata memang badan kita jadi rileks gitu. Tadi dengan tidak sadar pun juga kita jadi menguap juga kayak ya tanpa disadari juga ngantuk juga gitu. Tapi ya itu kalau misalnya untuk saya sendiri pun juga untuk kualitas tidur saya dari awal memang karena saya udah membiasakan morning person gitu ya, jadi memang body clocknya emang tiap pagi emang udah bangun, udah beraktivitas, udah berolahraga dan lain-lain, yang akhirnya memang kualitas tidurnya ya cukup awal gitu, dari jam 9 sampai jam 10 tuh kurang lebih bisa udah mulai tidur. Tapi punya pengalaman tuh pastinya seorang aktris gitu ya, pemain film segala macam kan itu jadwalnya kan iya, gitu. iya. Tidurnya nggak cukup gitu, Mas. Yang dirasain tuh efeknya ke badan ya. Benar. Memang tidur itu memang faktor utama banget untuk menjaga stamina juga ya. Memang yang aku rasain kalau misalnya lagi ada project film ataupun project-project tertentu yang akhirnya memang menghabiskan waktu cukup banyak, yang akhirnya tidurnya itu kurang gitu, yang kayak baru tidur subuh terus juga, dan itu kayak berhari-hari, yang akhirnya kayak ritmenya berubah, jam tidurnya juga berubah terus, kurang terus gitu, yang akhirnya ya memang dari badan kita juga berasa sih kayak nggak segar, terus juga muka nggak segar juga gitu. Kita untuk kreativitasnya untuk misalnya berakting pun juga istilahnya itu kurang siap lah gitu. Jadi ya memang pernah sih mengalami itu, tapi ya seiring waktu misalnya project itu udah selesai, mungkin transisi 3-4 hari akhirnya bisa kembali lagi. Gimana sih caranya untuk get back fokus lagi ketika ada kerjaan yang membutuhkan waktu menyita waktu banyak? Wah, itu memang PR banget sih itu, kalau misalnya aja kayak jam-jam 2 pagi gitu harus acting kayak gitu-gitu ya memang biasanya memang ya saya minum kopi gitu untuk bikin mata segar juga gitu, mata melek juga untuk bisa fokus lagi gitu. Tapi ya mungkin dengan apa ya, kayak pemanasan badan juga mungkin bisa kayak rilis otot dan lain-lain, kalau bergerak juga gitu biar badan tuh segar nggak lemes gitu. Jadi dengan bergerak itu pun juga bisa membuat badan bisa jadi siap dan fokus lagi gitu. Ada kebanggaan nggak sih, Mas, karena tahu nih kalau ukuran caranya tuh konsisten gitu, ukuran caranya konsisten, kayak ada kebanggaan nggak sih gitu? Bisa jadi kebanggaan juga, tapi ya itu mungkin kayak kayak bagian dari sharing juga ke teman-teman ataupun ke ajakan ke masyarakat juga bahwa memang bisa kok gitu untuk bisa konsisten dan juga bisa kebiasaan sehat itu bisa menjadi habit, dan itu yang memang aku udah lakuin dan aku udah aplikasikan sejak muda gitu. Jadi meskipun ya ada naik turunnya juga, misalnya untuk kebiasaan olahraga ada naik turunnya, ada kejenuhannya juga, tapi tetap aku ada goalsnya juga bahwa memang hidup sehat, ataupun memang ada nggak boleh lebih dari berat badan, misalnya ada nggak boleh ada batas limitnya juga gitu. Dan ya puji Tuhan ya sampai sekarang ya itu kunci komitmennya untuk seperti itu gimana sih, apalagi untuk anak muda yang udah mulai jompo? Kuncinya sebenarnya ya itu mungkin bisa diawali dengan small action dulu gitu ya, bahwa memang tadi kan udah dijelaskan
menjelaskan bahwa memang hidup sehat itu nggak cuma masalah olahraga ataupun lari 5K, 10K atau ke gym dan lain-lain, tapi small action itu bisa dimulai dengan jalan kaki, ngumpulin steps misalnya sehari 10.000 ataupun mulai dari 5.000 dulu deh gitu. Terus juga coba menggali informasi banyak-banyak, misalnya memang hidup sehat itu dari apa aja, dengan kualitas tidur juga, dengan bisa mendapatkan kesehatan juga. Dengan yang kayak gitu tuh akhirnya ngumpulin misalnya tidurnya cukup, terus juga kita beraktivitas, kita mau coba aktif terus, yang akhirnya kita mungkin ada akhirnya jadi terstimulasi juga, ajakan akhirnya wah kayaknya sih kalau tidur itu cukup, bangun pagi kayak enaknya olahraga juga deh gitu ya. Akhirnya itu kayak jadi ekosistem yang baik juga gitu, yang akhirnya berpengaruh dalam satu lingkaran juga. Kalau diet biasanya kalau aku udah ngerasa beratku lagi naik nih gitu, makanku lagi dilosin banget gitu, dan akhirnya kayak wah aku ngerasa memang berat badannya lagi tinggi gitu, ataupun memang ada project-project tertentu yang kayak ngerasa wah ini memang harus turunin berat badan dan lain-lain gitu. Tapi untuk keseharian aku nggak bener-bener kayak pernah diet bersih banget yang bener-bener kayak batasin makanan, asupan dan lain-lain gitu. Paling ya cuman kalau misal project tertentu di film apa gitu, mungkin catering sehat gitu lah, kayak gitu. Tapi kalau untuk diet, kalau sekarang lagi rame tuh intermittent kayak gitu-gitu, aku belum pernah sih. Oke, 2 pertanyaan lagi ya, Mas John kan ini jadi BA baru ya di sini. Mungkin ada nggak sih tips-tips yang bisa dibagikan gitu, diperhatikan sebelum memilih perusahaan asuransi biar nggak salah gitu? Nah, ini yang tadi udah aku ungkapkan ke dia, bahwa memang asuransi ini kan mungkin tadi juga teman-teman juga sempat ngobrol juga bahwa memang asuransi ini punya stigma yang memang udah cukup lama gitu, menjadi momok yang rasanya kayak aduh proteksi dan lain-lain, yang akhirnya kayak cuman nungguin pas sakit dulu, nungguin pas kecelakaan dulu gitu. Tapi di sini AIA Indonesia punya program inovatif bahwa memang di AIA Vitality ini kita mendapatkan reward gitu dari hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk mencapai kesehatan itu gitu. Jadi istilahnya tuh asuransi di sini bukan cuma proteksi kesehatan dan juga jiwa, tapi juga memberikan reward pada saat kita didorong untuk sehat gitu. Jadi yang udah aku lakukan sekarang, misalnya aku cukup rajin berolahraga, terus juga mengikuti challenge-challenge yang ada di AIA Vitality, itu pun akhirnya mendapatkan reward gitu. Jadi nggak cuma proteksinya aja, tapi rewardnya itu yang bisa langsung kembali ke nasabah. Artinya apa indikator yang perlu diperhatikan sebelum memilih asuransi ini kayaknya cukup trusted nih untuk saya berinvestasi gitu? Sorry? Indikator apa yang perlu diperhatikan gitu? Kalau indikator apa yang bisa dipastikan, ya pasti benefitnya dulu gitu ya. Memang bahwa masalah proteksi asuransi itu kan kita melihat bahwa memang benefitnya apa aja, nilai-nilai yang memang yang bisa didapatkan dalam asuransi itu. Tapi juga ya itu yang aku bilang gitu, bahwa memang pada saat kita mencoba sehat, mendapatkan reward, itu menurut aku benefit yang luar biasa dan nggak ada di tempat lain gitu. Jadi ya ini ajakan buat anak-anak muda juga gitu, bahwa memang asuransi itu harus punya, ditambah lagi asuransi dengan mendapatkan reward yang seperti di AIA Indonesia ini.